Assalamualaikum anak-anak. Hari ini waktunya kita kembali belajar kimia. Topik kita hari ini adalah geometri atau bentuk molekul. Geometri atau bentuk molekul ini berkaitan dengan susunan ruang atom-atom dalam molekul. Nah, bentuk molekul ini sebetulnya ditentukan melalui percobaan. Tapi untuk molekul-molekul sederhana, kita dapat meramalkan melalui dua teori. Teori yang pertama adalah teori domain elektron dan teori yang kedua adalah teori hibridisasi. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, teori domain elektron. Ini merupakan penyempurnaan dari teori VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion. Domain elektron ini sendiri adalah merupakan kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Nah, teori domain elektron ini merupakan salah satu cara untuk meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak-menolak elektron-elektron pada kulit luar atom pusat. Untuk meramalkan bentuk molekul, kita harus menentukan struktur Lewisnya dulu. Nah, untuk dapat menentukan struktur Lewis, tentu saja kita harus tahu konfigurasi elektronnya dulu. Kemudian kita ikuti ketentuan cara menghitungnya. Nanti setiap pasangan elektron ikatan kita hitung satu domain. Setiap pasangan elektron bebas kita hitung juga satu domain. Nanti bentuk-bentuk molekul itu ada yang linier, ada yang segitiga sama sisi, ada tetrahedron, bipiramida trigonal, oktahedron. Yang linier domain elektronnya 2. Segitiga sama sisi 3 dan seterusnya seperti tabel ini ya. Nah, yang linier itu nanti sudutnya 180. Jadi bentuknya seperti ini kan. Lurus tapi ya, ini 180. Nah, kita lihat ya. Kalau mau menentukan bentuk molekul dengan metode domain elektron, kita harus tahu dulu tipe molekulnya. Menentukan rumus tipe molekul itu dengan perjanjian ini ya. Atom pusat dinyatakan dengan lambang A. Domain elektron ikatan dinyatakan dengan lambang X. Kemudian domain elektron bebas dinyatakan dengan E. Jadi misalkan ada satu rumus senyawa gitu ya. Atom pusatnya 1 berarti kita nulisnya A begini 1. Kalau domain elektron yang berikatannya 2 berarti nanti X-nya 2. Kemudian ada 2 pasang elektron bebas, berarti E-nya 2. Maka tipe molekulnya seperti ini, gitu ya, AX2E2. Nah, nanti ada tabelnya. AX2E2 itu bentuk molekulnya apa ya? Nah, dicari di sini. AX2E2. Oh, ternyata bentuknya V. Contohnya apa? Contohnya H2O gitu ya. Nah, perhatikan nanti caranya. Jadi tabel ini harus hafal ya. PEI-nya 4, PEB-nya 0, rumus tipe molekulnya AX4, bentuknya tetrahedron gitu ya. Contohnya antara lain CH4. Nah, ada lagi senyawa yang lain. Nanti pokoknya ketemu rumus tipe molekulnya bagaimana. Kemudian bentuk molekulnya ikuti tabel ini. Nah, bagaimana aplikasinya? Kita lihat contoh ya. Misalkan kalian disuruh menentukan bentuk molekul dari IF3. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya. I itu nomor atomnya 53. Ini kalian bisa lihat di tabel sistem periodik unsur ya. Kemudian F-nya 9. I3. Perhatikan 2, 8, 18, 18, 7. Nah, ini isinya konfigurasi kita sudah belajar di teori atom Bohr ya. Nah, kemudian ini kenapa kok 18 lagi? Harusnya kan 2, 8, 18, 32. Nah, elektronnya hanya 53, tidak cukup. Kalau tidak cukup itu diulang berikutnya. Bisa diulang 8, bisa diulang 18 ya. Jadi 2, 8, 18, 18, 7. Harusnya 18, 32. Karena tidak cukup 18 lagi, baru 7. Nah, elektron valensinya berarti 7. Nanti yang digambarkan ya 7 itu. Kemudian F 9 nomor atomnya kalau dikonfigurasikan 2, 7. Berarti elektron valensinya juga 7. Nah, kemudian bisa digambarkan
untuk menentukan rumus tipe molekul tadi. F7 kita gambar 1, 2, 3, ini titik ya, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang F ini 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini di sisi-sisi sampingnya gitu ya. Kemudian yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, yang I sama ya, digambarkan 1. Yang mengitari I berarti 1, 2, 3. Masih ada 4 kan? 4 itu di sini nanti. Beda kesulitan gambarnya 7 gitu ya. Nah, berarti nanti digambar yang ini kan berikatan sama F. Nah, bisa digambarkan satu garis. Ini juga digambarkan satu garis, dan di sini juga digambarkan satu garis. Nah, masih ada 2 pasang elektron bebas yang tidak berikatan ya. Gambarnya begini. Ini titik aja atau silang boleh ya. Jadi yang 3 digunakan untuk berikatan. Nah, sekarang bagaimana tipe molekulnya? I itu atom pusatnya. Ada 1 kan tadi simbolnya A ya. Atom pusatnya 1 yaitu I. Maka rumusnya A gitu ya. Kemudian yang berikatan. Ada 3 pasang kan? Yang berikatan dengan F berarti X-nya ada 3. Kemudian pasangan elektron bebasnya ada 2 pasang ini. 1, 2. Berarti E-nya 2. Berarti rumus tipe molekulnya AX3E2. Nah, apa bentuk molekulnya? Kita lihat di tabel tadi. AX3E2. Kita lihat di tabel ya. Kita kembali AX3E2. Oh, ternyata bentuknya planar. Bentuk T. Nah, di sini contohnya IF3. Ada 3 pasang elektron ikatan dan ada 2 pasang elektron bebas. Jadi, yang dihitung adalah yang mengitari atom pusat. Tadi atom pusatnya I. Berarti elektron yang mengitari I itu ada berapa, PEI-nya ada berapa, PEB-nya. PEI itu pasangan elektron ikatan, PEB itu pasangan elektron bebas. Begitu caranya ya. Kita lihat contoh yang lain. Kita lihat ramalkan bentuk molekul pada PF3. PF3 ya. Nah, P itu golongan 5A kan, berarti elektron valensinya 5. Perhatikan yang mengitari P ya. Ini ada sepasang bebas berarti 2. Kemudian yang digunakan untuk mengikat F itu ada 3, berarti 5 ya. Kemudian F tadi golongan 7A kan, nomor atomnya 9. 27 ya, berarti konfigurasinya 27. Berarti elektron valensinya 7, maka yang memutari F nanti ada 7 elektron. 7 elektron itu ini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, satunya digunakan untuk berikatan dengan P. Sama, yang ini juga sama, yang ini juga sama ya. Nah, kemudian kita tentukan rumus tipe molekulnya. Atom pusatnya P ya. Nah, atom pusatnya P. Berarti A-nya 1. 1 itu apa? 1 itu P. Kemudian berapa yang digunakan, berapa pasangan elektron berikatan di seputar P? Ada 3 garis itu ya. Berarti ada 3 pasang kan yang berikatan, maka kita tuliskan X-nya 3. Kemudian ada berapa pasang elektron bebasnya? Ini saja kan, 1 pasang ya, berarti AX3E. Nah, AX3E bentuknya adalah piramida trigonal. Ngelihatnya di mana? Ngelihatnya di tabel tadi ya. AX3E coba kita lihat. AX3E yang mana? Oh, ini ya. Piramida trigonal. Contohnya NH3. Contoh lagi yang lain tadi apa? PF3. Seperti itu caranya. Itu kalau kita pakai teori domain elektron. Nah, yang kedua, kita bisa pakai teori hibridisasi.
Hibridisasi itu adalah peleburan orbital-orbital dari tingkat energi yang berbeda menjadi orbital yang setingkat. Nah, kita pakai tabel ini acuannya. Kalau nanti yang terlibat orbital S sama P, orbital hibridanya SP, bentuknya linier. Kalau nanti yang terlibat itu S, P sama P, berarti SP2 ya. Bentuknya segitiga sama sisi. Begitu seterusnya. SP pangkat 2, SP pangkat 3 itu dilihat dari orbital asalnya yang terlibat. Jadi kalau ada S, kemudian kan P itu punya 3 orbital kan? 3 kotak kalau dia digambarkan diagram elektronnya. Nah, kalau itu terisi semua berarti S, P-nya 3, S, P, P, P. P-nya itu PX, PY, PZ gitu ya. Berarti orbital hibridanya SP3. Nah, ini yang dihafalkan, kalau SP3 berarti bentuknya tetrahedron. Dan seterusnya seperti itu. Kita lihat contohnya langsung biar kalian tidak bingung. Ini tabelnya ya. Ini yang tadi hanya diperbesar. Nah, contohnya ini misalkan kalian diminta menentukan bentuk molekul pada BeF2. Bentuk molekul pada BeF2 itu bisa kita tentukan melalui pertama tentu tetap lihat konfigurasinya. Kemudian tapi yang digambarkan hanya elektron valensinya saja, jadi yang terakhir saja. Setelah itu kita gambarkan diagram elektronnya dari elektron yang terakhir saja. Nah, Be misalkan. Kita lihat Be ya. Konfigurasi elektronnya Be itu kan 1s2, 2s2 gitu ya. Be itu 4 ya. Nah, yang digambarkan hanya yang terakhir saja, yang 2s2 saja. Nah, ini ya sudah digambarkan yang 2s2. Nah, sekarang 2s itu di situ kan ada 2 elektron. Nah, itu mengalami hibridisasi. Kemana? Ke orbital 2p. Jadi lihat setelah 2s itu apa urutannya di tingkat energi 2p kan ya. Jadi 2s itu kemudian mengalami hibridisasi ke p. Kan p itu 3 ya isinya orbitalnya. Nah, yang satu pindah ke p. Jadinya seperti ini. Hibridisasi ya, mengalami peleburan atau pembauran begini. Berarti yang terlibat di BeF2 adalah S dan P. Jadi S dari 2S, P-nya dari 2P, SP. Nah, kemudian dilihat SP itu bentuknya apa? Ngelihatnya di tabel tadi ya. Kita lihat tabelnya. SP. Oh, ternyata bentuknya linier, sudutnya 180. Berarti nanti gambarnya untuk BeF2 adalah seperti ini, linier ya. Sudutnya 180, BE-nya di tengah, F-nya di samping-sampingnya. Nah, begitu caranya. Kita lihat contoh yang lain biar lebih mantap. Misalkan untuk BeF3. B, kita lihat berapa nomor atomnya B. Nomor atomnya B ada berapa? 5 ya. Jadi kalau digambarkan konfigurasi elektronnya 5 ya. Berarti kan 1s2, kemudian 2s2, kemudian 2p1, begini kan ya. Elektron valensinya berapa? Kalau golongan A, elektron valensinya dilihat 1s2 kan kulit 1. Nah, 2s2 sama 2p1 ini satu kulit kan?
berarti elektron valensinya 3. Nah, yang digambar yang di elektron valensinya saja, berarti yang digambar 2s dan 2p saja. Orbital s itu 1 ya, 2p punya 3 orbital. Nah, sekarang yang 2p kan sudah sendiri. Yang s ini kan ada 2 elektron ya. Nah, ini mengalami hibridisasi ke yang kosong. Jadinya yang terlibat adalah s dan di P-nya ada 2sp2. Begitu caranya ya. Nah, sekarang 3 orbitalnya hanya satu-satu saja elektronnya. Nah, yang 1 elektron lagi diisi dari F3 ya, masuk. Jadi yang kita urus adalah yang pusat dulu. Kita gambarkan diagram elektronnya. Nah, seperti ini. Kemudian dilihat sp2. Itu bentuk molekulnya apa? Jadi kalian harus hafal. Kita lihat ya tadi di tabel sp2. Ini sp2. Oh, bentuknya segitiga sama sisi. Sudutnya 120 derajat. Jadi ketemu begitu. Jadi tabel ini harus dihafalin ya. Nah, ini seperti ini bentuknya. BF3 dengan sudut 120 derajat. Oke, kita lihat contoh berikutnya lagi. Misalkan pada CH4. C itu 6 ya, kalau dibuat konfigurasinya seperti ini. Nah, yang digambarkan hanya elektron valensinya saja. Elektron valensinya ada di 2s2 dan 2p6. Digambarkan 2s2, 2p6. Gitu ya. Ingat ya, caranya kan yang hadap atas dulu baru hadap bawah menggambarkannya. Nah, ini sama, yang di 2S kok masih berpasangan, nah mengalami hibridisasi ke sini. Kemudian jadi 1 tingkat energinya, lalu berarti yang terlibat apa? S, P-nya 3. Ya, ini P, ini S. SP3. Nah, SP3 kalau lihat di tabel bentuknya tetrahedral, gambarnya seperti ini. Begitu caranya ya. Satu lagi pada P Cl5 sama caranya, buat dulu konfigurasinya. Nah, kalau ini yang satu kulit ini 3s3p, berarti yang digambarkan 3s3p3. Loh, ini P-nya sudah penuh, lalu kemana? Ke D urutannya. Berarti yang terlibat adalah S P3, D-nya berapa? D-nya 1 ya. SP3D. Nah, SP3D kalau lihat di tabel ternyata bipiramida trigonal. Jadi tabel tadi harus hafal. Seperti itu caranya ya. Nah, kemudian kalian coba bagaimana kalau SF6 bentuk molekulnya apa? Oke, Wida rasa cukup ya. Kalian bisa latihan. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.